Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmania Jelita Firdausi, mahasiswa Biologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam di Afrika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Munirul Abidin MAG. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Oke, materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah perkembangan peradaban Islam di Afrika. Next, ini adalah profil saya. Nama saya Rahmania Jelita Firdausi dari program studi biologi, kelas biologi A, dan NIM saya adalah 200602110067. Oke, kita langsung saja masuk ke pendahuluan. Nah, pendahuluan ini adalah pendahuluan dari makalah yang saya buat dan menjadi sumber dari pembuatan PPT yang saya jadikan video ini. Nah, di dunia ini terdapat banyak agama, mulai dari agama yang bersumber dari pemikiran manusia ataupun agama yang berasal dari langit atau samawi. Nah, Islam ini merupakan satu-satunya agama samawi yang akidahnya masih murni dan menjadi pedoman manusia hingga akhir zaman. Meskipun ada beberapa penyimpangan dalam beberapa kejadian, namun itu hanya pada beberapa aliran yang menyimpang saja. Nah, agama Islam ini dianut hampir 22,5% orang dari 7 miliar manusia dan tersebar hampir ke seluruh penjuru dunia, mulai dari benua Asia, Eropa, Amerika, dan juga Afrika. Nah, benua Afrika ini adalah salah satu benua yang dimana Islam berkembang sangat pesat. Pada umumnya, dunia Islam di Afrika memiliki keberagaman budaya sesuai dengan kesukuan pada masing-masing bangsa di benua tersebut. Para sahabat, kaum sufi, dan tokoh-tokoh penyebar Islam lainnya telah membawa agama Islam ke benua Afrika dengan damai, sebagaimana inti dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, benua Afrika ini sebenarnya telah bersentuhan langsung dengan ajaran Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian, kontak tersebut meluas dan menyebar hingga zaman modern saat ini dan menjadikan benua ini menjadi salah satu benua dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Nah, berkaitan dengan hal di atas, maka video ini membahas tentang bagaimana perjalanan penyebaran Islam di wilayah Afrika, mulai dari proses masuknya hingga perkembangannya, sehingga Islam dapat diterima dengan baik dan berkembang di benua Afrika. Lalu ini adalah rumusan masalah yang saya ambil dalam materi kali ini. Yang pertama adalah bagaimana sih agama Islam itu masuk ke Afrika. Lalu setelah agama Islam itu masuk ke Afrika, bagaimana juga perkembangan peradaban Islam di Afrika itu sendiri. Next. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama tentang proses masuknya Islam ke Afrika. Nah, bercerita tentang masuknya Islam ke Afrika sama dengan menceritakan sejarah Islam itu sendiri. Sebab orang yang pertama kali masuk ke Islam dan menjadi sahabat Nabi yang terpercaya adalah Hilal bin Rabbah yang berasal dari Habsyah atau Ethiopia. Nah, sebelum masuknya Islam, kehidupan Afrika lebih mengutamakan kesukuan. Jadi mereka itu nomad atau berpindah-pindah dan patriarki. Ketika itu, daerah ini berada di bawah kekuasaan Romawi yang memberikan pengaruh sangat besar bagi masyarakat Afrika. Nah, awalnya nih penduduk Afrika sangat dipengaruhi oleh para elit-elit kota yang mengadopsi bahasa, gagasan, dan adat istiadat dari penguasa Romawi. Namun, karena elit-elit kota ini tidak banyak jumlahnya, jadi lama-kelamaan ini kalah dengan orang-orang Vandal atau di sana itu biasa disebut dengan suku barbar, seperti itu. Nah, pengaruh Romawi ini perlahan mulai terkikis, kecuali pengaruh ekonomi. Nah, saat itulah peradaban kaum barbar mulai muncul kembali.
Islam masuk ke wilayah Afrika pada saat daerah itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Nah, penaklukan daerah Afrika pada dasarnya telah mulai dirintis pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun 640 Masehi. Nah, jadi Amr bin al-As ini berhasil memasuki dan menaklukkan Mesir setelah sebelumnya mendapatkan izin dari Khalifah Umar bin Khattab untuk menaklukkan daerah itu. Setelah itu, Khalifah Umar mengangkatnya menjadi gubernur Mesir. Nah, sebenarnya nih beberapa penduduk Afrika ini telah bersinggungan ya secara langsung dengan Islam sejak masa Rasulullah SAW. Sebab banyak budak yang berada di jazirah berasal dari benua Afrika. Seperti itu. Nah, terus penduduk yang utamanya berinteraksi langsung dengan Islam adalah penduduk Afrika Utara, karena pada tahun kelima kenabian itu Rasulullah memerintahkan sejumlah sahabatnya melakukan hijrah ke Habsyah untuk menghindari kezaliman, kebrutalan, dan kekejian penduduk Mekah yang menentang dan menyiksa kaum muslimin. Nah, hijrah yang pertama dilakukan oleh 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang diketuai oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, setelah sampai dengan selamat, mereka diterima dengan baik oleh Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi ini merupakan Raja Habsyah. Nah, terus selama beberapa lama, Nabi kembali menyuruh sahabatnya untuk hijrah ke Habsyah lagi karena kaum kafir Quraisy ini semakin menjadi-jadi dalam menyiksa kaum muslimin. Nah, terus hijrah kedua ini dilakukan dengan skala yang lebih besar, yaitu sebanyak 112 orang yang terdiri dari 93 laki-laki dan 19 orang perempuan. Dengan demikian, secara tidak langsung nih, penduduk Afrika, terutama penduduk Habsyah, telah berinteraksi dengan Islam sejak awal Islam tersebar. Nah, meskipun pada saat itu tuh masih belum, hampir seluruh penduduk Afrika itu masih belum beragama Islam. Setelah periode Khalifah Umar bin Khattab, penyebaran dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini, penaklukan Islam di wilayah Afrika sudah meluas sampai Barkoh dan Tripoli. Nah, penaklukan ini bertujuan untuk mengamankan daerah yang berhasil ditaklukkan Khalifah sebelumnya, yaitu Mesir. Namun, penaklukan ini tidak berlangsung lama, sebab Romawi kembali dapat menguasai daratan tersebut. Baru pada masa Daulah Umayyah, daerah itu bisa direbut kembali di bawah kepemimpinan Uqbah. Dengan kepiawaiannya, dia mampu mengawal pasukan Umayyah dan berhasil memukul mundur Romawi dan kaum barbar yang sebelumnya bisa mengambil alih kedaulatan Islam di sekitar Mesir. Namun, setelah masa Umayyah dalam beberapa periode, kedudukan Islam di Afrika mengalami pasang surut dalam menghadapi Romawi maupun pemberontakan kaum barbar di benua Afrika. Nah, jadi awal mula masuknya agama Islam ke benua Afrika itu seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang perkembangan Islam di Afrika. Oke, saya mulai dari negara Mesir. Nah, negara Mesir ini mencakup semenanjung Sinai dan sebagian besar wilayahnya itu terletak di Afrika Utara. Mayoritas penduduk negara Mesir ini menganut agama Islam sebesar 90%, sementara sisanya menganut agama Kristen Koptik dan Katolik 10%. Nah, sejak zaman Rasulullah sebenarnya telah menjalin hubungan baik dengan salah satu bangsawan Afrika, yaitu Gubernur Mukaukis di Mesir. Dan hubungan baik itu berlanjut saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Pada masa Umar bin Khattab, Mesir dapat dikuasai umat Islam, dan setelah itu diadakan perjanjian antara Amr bin As dan Mukaukis, bahwa Mesir menjadi daerah tahlukan Islam. Seperti itu. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, Mesir menjadi daerah Islam dan penduduk Afrika banyak yang memeluk agama Islam. Saat ini, pemeluk agama Islam di negeri ini adalah mayoritas, dengan jumlah penduduk sebanyak 58.630.000 orang, menjadikan negara ini menjadi negara dengan populasi muslim terbesar ke-7 di dunia. Mesir adalah negara yang besar jasanya bagi kemajuan Islam, terutama di bidang pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Hal ini ditandai dengan didirikannya berbagai perguruan tinggi, adanya bangunan-bangunan dengan nilai seni yang tinggi, serta terdapat masjid-masjid yang megah dan indah. Oke.
Negara kedua adalah Aljazair. Jadi Republik Demokratik Rakyat Aljazair ini merupakan sebuah negara di pesisir Laut Tengah Afrika Utara. Nah, sejak dulu kaum barbar telah mendiami wilayah ini sehingga muncul sejumlah peradaban. Nah, terus Romawi itu telah menguasai wilayah ini pada tahun 146 sebelum Masehi. Kemudian secara berturut-turut dikuasai oleh orang-orang Jerman dan Bizantium. Islam masuk ke Aljazair bersamaan dengan masuknya Islam ke Tunisia. Nah, pada abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi, kabilah-kabilah Bani Hilal yang berbahasa Arab telah hijrah di sana. Dalam sejarahnya, secara berturut-turut kerajaan Islam telah berkuasa di Aljazair, mulai dari dinasti Umayyah, Abbasiyah, Khawarij, Murabitun, dan Muwahhidun. Nah, setelah itu Aljazair berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani sejak 1516 Masehi dan berlangsung hingga tahun 1830 Masehi, ketika orang-orang Perancis berhasil menjajah wilayah ini. Nah, sejak Aljazair itu dijajah sama Perancis sekitar tahun 1839 sampai 1847 Masehi, timbul gerakan perlawanan mengusir penjajah Perancis yang dipimpin oleh tokoh pejuang, yaitu Amir Abdul Qadir. Nah, perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan dicapainya kemerdekaan Aljazair pada tahun 1966 Masehi setelah 130 tahun dijajah Perancis. Nah, sebagai sebuah negara yang mayoritas beragama Islam, Aljazair ini menetapkan bentuk pemerintahan republik dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam sebesar 99% dan sisanya itu Kristen dan Yahudi sebanyak 1%. Lalu semenjak tahun 1980, Aljazair ini memasuki masa kebangkitan Islam. Nah, berdasarkan Kongres Partai Tunggal di Aljazair, yakni The National Liberation Front atau Front Kebebasan Nasional pada 27-31 Januari 1979 diadakan beberapa kegiatan-kegiatan dan juga Kementerian Agama. Nah, jadi perkembangan Islam di Aljazair itu seperti itu. Next, kita ke Sudan. Nah, jadi Sudan ini merupakan negara terbesar di Afrika yang terletak di timur Laut Afrika sebelah selatan Mesir. Nah, sejarah masuknya Islam ke Sudan dimulai saat Amr bin Ash berhasil menaklukkan Mesir. Dia mengirimkan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ke negeri yang berada di putaran selatan ini. Pada tahun 31 Hijriah, Abdullah bin Sa'ad ini tibalah di Dongola dan mulailah kabilah-kabilah Arab berangkat menuju Sudan sekitar tahun 750 Masehi. Lalu sebanyak 1.000 orang Bani Umayyah melarikan diri ke Sudan saat terjadinya penyerangan Bani Abbasiyah terhadap penguasa Bani Umayyah. Nah, pada abad kedua Hijriah atau 8 Masehi, umat Islam berhasil menguasai kerajaan-kerajaan Nasrani di Sudan, seperti Kesultanan Az-Zarqa atau Kerajaan Fuang antara tahun 1505 sampai 1821 Masehi. Nah, kesultanan ini merupakan kerajaan Islam terbesar yang pernah berdiri di Sudan. Perkembangan Islam di Sudan dapat diperhatikan semenjak negara ini mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1376 Hijriah sampai 1956 Hijriah di bawah pimpinan Ismail Ashari. Kemudian diikuti oleh pemerintahan Abdullah Khalil pada 1957 Masehi. Next, kita ke negara Mauritania. Nah, jadi Mauritania ini adalah negara yang terletak di sebelah barat Afrika. Terus sejarah masuknya Islam ke Mauritania terdapat beberapa sumber yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke negeri ini itu dibawa oleh Panglima Uqbah bin Nafi setelah berhasil menaklukkan Maroko dan memasuki Sahara, serta negeri-negeri Tikrur dan Ghana. Nah, Uqbah bin Nafi dan tentara Islam ini sampai di perbatasan Mauritania pada tahun 679 Masehi untuk menyebarkan agama Islam di sana. Nah, kemudian usaha penyebaran Islam dilanjutkan oleh Musa bin Nusair pada tahun 708 Masehi. Seperti itu. Sebelum Islam datang, Mauritania telah memiliki peradaban-peradaban yang dipengaruhi oleh Barat Laut Afrika. Lalu Islam berkembang di Mauritania dapat ditelusuri dari pemerintahan yang bercorak kerajaan Islam. Nama Mauritania sendiri itu berarti negeri kaum muslimin. Itu
sebagaimana disebutkan oleh bangsa Eropa dan Spanyol. Nah, negeri ini secara berturut-turut dikuasai pemerintahan Al-Murabitun, Al-Muwahhidun, dan Bani Hashimiyah yang mendirikan Emirat-Emirat Tarazah dan Barakinah sepanjang abad ke-17 Masehi. Next, ke Somalia. Nah, Somalia ini terletak di ujung Afrika, berada di perairan Samudra India dan Afrika Timur dengan 99% penduduknya memeluk agama Islam. Nah, Islam masuk dan tersebar ke Somalia melalui hijrahnya orang-orang Arab dari wilayah Aman, Hadramaut, dan Yaman. Setelah itu, Islam juga tersebar melalui jalur hubungan perdagangan yang tidak pernah putus sepanjang sejarah negeri Arab dengan Afrika Timur. Nah, di negeri ini, Islam terus berkembang sepanjang abad ke-4 dan abad ke-5 Hijriah secara damai melalui perantara kabilah-kabilah yang datang dari Ihsa. Nah, kerajaan Islam pertama di Somalia adalah Kerajaan Ihfa yang diserang oleh orang-orang Ayyubiyah pada abad ke-14 Masehi. Nah, lalu pasca runtuhnya Kerajaan Ihfa atas serangan-serangan orang Ayyubiyah, nah kaum muslimin ini mendirikan Kerajaan Adal atau Kerajaan Adaal. Perselisihan dan perperangan terus berlangsung antara orang-orang Umayyah dengan Ayyubiyah ini sampai Inggris dan Italia menjajah negeri ini pada tahun 1936 Masehi. Negara ini merdeka pada tahun 1960 Masehi dengan Abdullah Utsman menjadi presiden pertama di republik ini. Nah, pada tahun 1969 Masehi, terjadi kudeta militer di bawah pimpinan Muhammad Said Barre dan terjadi juga peperangan saudara yang menyebabkan rakyat Somalia ini berada dalam kesengsaraan yang berkepanjangan. Nah, meskipun Somalia ini berada dalam kesengsaraan yang berkepanjangan, agama Islam itu alhamdulillah bisa terus menyebar dan berkembang di Somalia ini. Next, kita ke negara Chad. Chad terletak di Sub-Sahara luas dan Afrika Barat, serta termasuk salah satu negara Afrika yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Persentase jumlah umat Islam di Chad mencapai 85% dari total penduduknya, sedangkan kaum Baganis berjumlah 10% dan umat Kristen berjumlah 5%. Nah, umat Muslim di Chad kebanyakan itu berasal dari Arab, Maroko, dan Zanzibar dengan jumlah mereka yang berasal dari Arab itu mencapai 20% dari seluruh jumlah penduduknya. Nah, agama Islam masuk ke negeri Chad melalui orang-orang Arab dan asing yang telah menetap di kota Kanam sejak abad ke-9 Masehi. Nah, kota Kanam ini adalah kerajaan Islam pertama di Chad dari sejak abad ke-8 Hijriah. Sesudah itu berdiri kerajaan Bajiromi, Brno, dan Wadaya pada permulaan abad ke-16 Masehi yang membawa agama Islam ke negeri Chad dan sekitarnya. Next, nah yang terakhir adalah negara Afrika Selatan. Negara Republik Afrika Selatan saat ini adalah sebuah negara di benua Afrika bagian selatan. Masyarakat Afrika Selatan secara budaya menunjukkan kombinasi budaya dengan budaya luar seperti bahasa dan sastranya, dan penduduk muslim mencapai 2,5% dari jumlah keseluruhan penduduknya. Nah, sejarah masuknya Islam ke Afrika Selatan dimulai dari kedatangan kaum muslimin yang datang ke Afrika Selatan dan disebut dengan orang Mardikers. Jadi orang-orang Mardikers itu orang-orang yang berasal dari Ambon, Maluku. Nah, mereka datang ke Afrika Selatan ini sebagai tenaga keamanan untuk menjaga kepentingan VOC dan orang Belanda dari gangguan penduduk setempat. Nah, sebagian dari orang-orang Mardikers ini beragama Islam. Namun, pemerintah kolonial ini melarang mereka beribadah secara terbuka, dan bagi yang melanggarnya itu akan diancam hukuman yang sangat besar. Nah, pada tahun 1667 Masehi, rombongan dari Nusantara itu kembali datang ke Tanjung Harapan. Tapi, status mereka kali ini bukan lagi sebagai orang merdeka, tetapi sebagai budak Belanda. Nah, pada tahun yang sama, Tanjung Harapan kemudian ditetapkan sebagai tempat pembuangan tahanan politik. Nah, pada 13 Mei 1667, kapal dagang bernama Pulsbrook berangkat dari Batavia tanggal 24 Januari 1667 merapat di Tanjung Harapan. Nah, di dalamnya terdapat tahanan politik yang disebut orang kaya atau orang-orang kaya yang berpengaruh.
Mereka adalah bangsawan atau ulama dari Nusantara yang melakukan berbagai perlawanan terhadap penjajahan VOC, seperti Sultan Matebesyah dari Malaka. Nah, pada tanggal 2 April 1694, mendarat sebuah kapal VOC lagi bernama Footbook dari Sri Lanka. Terdapat 49 tahanan politik yang dipimpin oleh Abidin Tadia Yusuf alias Syekh Yusuf Al-Makassari. Dia adalah Muslim Melayu pertama yang datang ke wilayah ini sebagai tahanan Belanda. Dan lebih dikenal sebagai pendiri Islam di Cape pada tahun 1694 Masehi. Nah, selama diasingkan di Afrika Selatan, Syekh Yusuf diisolasi di sebuah kawasan perkebunan Zandvliet sekitar 40 km dari Cape Town. Namun kolonial Belanda sia-sia karena Zandvliet ini justru menjadi tempat perlindungan bagi budak yang berhasil melarikan diri. Itu. Nah, Zandvliet ini di bawah bimbingan Syekh Yusuf membentuk sebuah komunitas Muslim pertama di Afrika Selatan. Namun, 4 tahun kemudian, tanggal 23 Mei 1699, Syekh Yusuf ini meninggal dunia dalam usia 73 tahun. Nah, lalu sepeninggal Syekh Yusuf ini, seluruh pengikutnya kecuali dua orang iman dan satu putrinya dipulangkan ke Nusantara dengan 2 kapal, yaitu The Liefde dan The Spiegel. Nah, selain Syekh Yusuf ini, ada beberapa tokoh lain yang berjasa dalam menyebarkan Islam di Afrika Selatan, yaitu salah satunya adalah Tuan Guru dari Ternate, yang bernama lengkap Abdullah bin Qadi Abdus Salam. Nah, beliau ini berhasil meletakkan pondasi masjid pertama di wilayah Cape Town tahun 1789 Masehi. Peningkatan tajam jumlah Muslim antara 1804 dan 1834 Masehi mencapai sepertiga jumlah total penduduk di Cape. Nah, hal yang mendukung peningkatan tersebut adalah perpindahan agama, perkawinan, adanya institusi-institusi perbudakan, adopsi, dan pendidikan. Nah, banyak Muslim berafiliasi Sufi yang menjadi budaya Islam Cape, seperti Tarekat Qadariyah yang pemimpinnya itu diyakini memiliki lingkaran suci karomah. Terdapat juga Sufi-Sufi keturunan India. Nah, kaum Muslim Cape ini dipandang sebagai sebuah komunitas yang damai dan taat hukum, tapi ada kalanya mereka itu melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merendahkan, seperti itu. Nah, selama abad 20, banyak nih organisasi sosial budaya yang bermunculan seperti Perhimpunan Melayu Cape dan Kongres India Afrika Selatan. Itu. Nah, Afrika Selatan ini mengalami perubahan sosial budaya yang dramatis selama periode 1970 sampai 1980-an yang berpengaruh terhadap kaum muslimin. Nah, terus nih banyak karya-karya para tokoh Islam di Afrika yang mulai beredar dan kelompok-kelompok muslim yang mulai bermunculan. Nah, pada tahun 1990 juga berlangsung konferensi Muslim Nasional yang menghasilkan Front Muslim dan rumusan piagam keagamaan oleh utusan Afrika Selatan untuk konferensi dunia tentang agama dan perdamaian pada tahun 1992. Oke. Nah, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebaran agama Islam itu sudah terjadi sejak masa Nabi Muhammad SAW. Namun awal mula kekuasaan Islam itu meluas ke Afrika baru dimulai dari zaman sahabat. Nah, benua Afrika ini sebelum berada di bawah kekuasaan Islam, pada awalnya mereka di bawah kekuasaan bangsa Romawi yang memberikan pengaruh sangat kuat pada benua Afrika. Nah, setelah datangnya Islam, pengaruh itu berangsur hilang dan jadilah peradaban Islam yang mengakar di benua Afrika. Nah, terus setelah Islam itu masuk ke Afrika, penyebarannya itu tidak serta-merta langsung terjadi dengan cepat dan besar-besaran, namun terjadi secara perlahan dan bertahap, ya kan, sampai akhirnya berkembang dengan cepat, mulai dari Mesir, Aljazair, Sudan, Mauritania, Somalia, Chad, dan Afrika Selatan. Nah, terus banyak tuh tokoh-tokoh penyebar Islam yang berjasa dalam mengembangkan agama Islam. Ya, meskipun terkadang mengalami pasang surut, Islam itu masih terus berkembang di Afrika nih sampai saat ini. Gitu. Nah, ini adalah beberapa sumber yang saya gunakan dalam membuat PPT ini. Nah, itu tadi adalah pembahasan singkat dari saya tentang
perkembangan peradaban Islam di Afrika. Nah, jika ada pertanyaan seputar materi ini atau ada materi-materi yang kalian kurang pahami, kalian bisa langsung saja taruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.